Halo semuanya, aku Apin. Di sini aku akan bahas tentang regulasi hormon. Sistem hormon merupakan sistem yang sangat penting ya di tubuh kita. Mengapa demikian? Karena sistem hormon ini berfungsi untuk meregulasi banyak proses yang ada di tubuh kita. Hormon berasal dari kata homein, yang berarti menggiatkan atau memacu. Nah, arti kata ini sesuai dengan fungsinya, yaitu meregulasi, yang salah satunya berfungsi untuk memacu atau menggiatkan. Hormon ini dibentuk pada suatu kelenjar. Nah, kelenjar merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sekret dalam bentuk enzim atau hormon. Dan umumnya, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, ini pula yang menjadi alasan mengapa sistem hormon ini disebut sistem endokrin. Karena hormon yang diproduksi itu tidak disalurkan melalui sistem tertentu, tetapi langsung disalurkan melalui sistem peredaran darah. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang berfungsi untuk meregulasi banyak proses yang ada di dalam tubuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis hormon. Hormon dibagi menjadi dua bagian berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu hormon peptida dan hormon steroid. Hormon peptida, jelas teman-teman, namanya juga peptida, berarti salah satu komponen penyusunnya itu bisa jadi peptida, protein, glikoprotein, atau asam amino yang termodifikasi. Nah, selanjutnya ada hormon steroid. Nah, tahu gak sih teman-teman, steroid? Steroid ini merupakan bagian dari lipid atau sering kita sebut lemak, tetapi sebenarnya memiliki definisi yang berbeda ya teman-teman. Nah, hormon steroid ini dibentuk dari asam lemak kompleks dengan 4 cincin yang bervariasi. Nah, hormon steroid ini bersifat hidrofobik atau takut terhadap air. Selanjutnya ada hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hipotalamus dan kelenjar pituitari ini merupakan salah satu bagian dari sistem endokrin yang sangat penting. Bahkan sering disebut sebagai pusat dari sistem endokrin. Karena hipotalamus ini yang akan nantinya menjadi peregulasi dari sistem endokrin. Hipotalamus dan kelenjar pituitari ini berada di daerah otak, dan hipotalamus ini meregulasi tubuh dengan dua cara. Yang pertama, pengontrolan saraf autonomi dan pengontrolan sekresi kelenjar pituitari bagian posterior yang menghasilkan oksitonin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus dan sel-sel dalam kelenjar susu, dan ADH yang berfungsi untuk mendorong resistensi air oleh ginjal. Sedangkan bagian anterior dari kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon somatotrof, TSH yang berfungsi untuk meregulasi tiroid, FSH yang berfungsi untuk merangsang produksi ovum dan sperma. Selanjutnya ada ACTH yang berfungsi untuk merangsang korteks adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid dan mineralokortikoid, LH yang berfungsi untuk merangsang ovarium dan testis, dan prolaktin yang berfungsi untuk merangsang produksi dan sekresi susu. Selanjutnya, tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang melekat di daerah trakea bagian bawah dari laring yang menghasilkan hormon tiroksin atau T3 dan hormon triiodotionin atau T4 dan kalsitonin. Hormon tiroksin dan triiodotionin ini berfungsi untuk merangsang dan mempertahankan proses-proses metabolik, sedangkan
Hormon kalsitonin ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid yang berada di permukaan posterior antiroid dan menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini berfungsi untuk meningkatkan kalsium yang ada di dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini berada di bagian atas dari ginjal. Terdiri dari dua bagian, yaitu korteks yang sekresi hormonnya itu di bawah kendali hormon ACTH yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari bagian anterior yang menghasilkan glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid ini berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan mineralokortikoid ini berfungsi untuk mendorong reabsorpsi Na+ dan ekskresi K+ pada ginjal, sehingga mineralokortikoid ini berfungsi untuk meregulasi ion natrium dan ion kalium yang ada di dalam ginjal, teman-teman. Dan ada satu bagian lagi, yaitu medula. Produksi hormon yang ada di medula itu di bawah kendali saraf dan menghasilkan dua hormon, yaitu epinefrin dan norepinefrin yang berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa darah, meningkatkan aktivitas metabolik, penyempitan pembuluh darah tertentu. Oke, selanjutnya ada kelenjar pankreas. Pasti gak asing lagi buat teman-teman, karena seringkali pankreas ini disebut di sistem pencernaan. Mengapa demikian? Karena pankreas ini memiliki dua fungsi, teman-teman, sebagai kelenjar eksokrin dan sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini berada di belakang lambung dan berperan sebagai kelenjar eksokrin dalam menghasilkan enzim pencernaan dan berperan sebagai kelenjar endokrin dalam menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, dan insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Dan satu lagi ada somatostatin. Oke, selanjutnya ada kelenjar testes. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon androgen. Hormon androgen adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter sekunder pria, menstimulasi produksi minyak, pola kebetakan, dan perkembangan otot, teman-teman. Nah, hormon androgen ini merupakan cikal bakal dari hormon testosteron, teman-teman, yang bisa meregulasi yang ada fungsi-fungsi yang ada di bawah ini, teman-teman. Selanjutnya ada kelenjar ovaris. Kelenjar ovaris ini yaitu berfungsi sebagai menghasilkan sel telur dan hormon estrogen yang menstimulasi pertumbuhan uterus, pematangan sel telur, karakter sekunder pada wanita, dan hormon dan satu lagi, hormon progesteron yang berfungsi sebagai meregulasi siklus menstruasi. Selanjutnya ada pineal dan thymus. Kelenjar pineal ini berada di dalam otak, bagian sini ya teman-teman. Hipotalamus ada di bagian depannya, dan kelenjar pineal itu ada di bagian belakangnya, lebih kecil. Kelenjar pineal ini berada di dalam otak dan menghasilkan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur dan circadian rhythm. Dan satu lagi ada kelenjar thymus, itu berada di atas jantung dan berada di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kelenjar thymus ini sangat aktif pada saat anak-anak. Nah, kelenjar thymus ini sangat aktif saat masa kanak-kanak. Kelenjar ini menghasilkan thymosin hormon yang berfungsi untuk meregulasi pemasakan T limfosit. Nah,
Ternyata nggak semua hormon diproduksi oleh organ tertentu, teman-teman. Ada organ yang memiliki fungsi lain, tapi dia berfungsi sebagai pembentuk hormon pula, atau bahkan jaringan, teman-teman. Jaringan ini kan belum membentuk organ, tapi mereka memproduksi hormon, teman-teman. Yang pertama, itu ada jantung yang menghasilkan natriuretic hormone. Lalu ada usus halus menghasilkan hormon pencernaan, yaitu sekretin, CCK, dan gastrin. Jaringan adiposa menghasilkan leptin. Nah, leptin ini berfungsi untuk mengontrol nafsu makan. Dan ginjal, satu lagi teman-teman, menghasilkan eritropoietin atau EPO yang berfungsi untuk meregulasi pembentukan sel darah merah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku. Selebihnya mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan saya. Oke, mungkin kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih.